Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman inspirasi. Di pagi yang cerah ini kami akan sedikit membagikan tips bagaimana cara memperbanyak tanaman terong dengan cara di stek. Nah, di depan saya ini adalah tanaman terong yang sudah cukup tua, karena ini tanaman terong ini sudah kami tanam 4 bulan yang lalu. Nah, di bedengannya ini sudah dirubah 2 kali, tetapi alhamdulillah tanaman terong ini masih tetap bagus dan juga masih subur. Sempat beberapa waktu yang lalu ini tanaman terong ini kondisinya tidak bagus, jadi sudah seperti mau mati karena daunnya sudah keriting, sudah banyak juga hama dan penyakit. Ini masih ada beberapa ini, jadi daunnya ini ada yang berlubang, kemudian ada juga seperti ini. Nah, ini masih dalam perawatan. Nah, hama yang biasa menyerang tanaman terong ini dari jenis serangga yang makan daun seperti ini dan juga ulat. Tapi kalau ulat ini bisa langsung kami kendalikan. Kalau serangga ini kadang kami tidak tahu kapan ini daun-daun ini dimakan. Nah, seperti ini, kalau ini ada ulatnya, ini sudah hilang. Nah, ini bisa langsung kami hilangkan. Nah, alhamdulillah tanaman terong ini sudah subur kembali. Ini daunnya sudah kembali hijau, subur. Nah, ini kami biasa menyiram dengan pupuk organik cair yang biasa kami gunakan dari Moleri dan juga Mol Kelinci. Tetapi untuk pertumbuhan yang lebih, untuk memperbanyak nutrisinya, ini kami berikan tambahan nutrisi dari air comberan ini. Awalnya tanaman terong ini banyak. Di bedengan ini kami dulu isi kurang lebih ada 20 tanaman terong, dan di sini juga ada tanaman ketela. Ini masih kami sisakan 1. Ini beberapa waktu lalu sudah kami panen, dan juga ada tanaman tomat di sekelilingnya. Nah, jadi tanaman terong yang ada di bedengan ini hanya tinggal 2, dan yang lainnya ada yang mati dan ada yang sengaja kami matikan, kami potong, kami cabut. Ini batangnya sudah sangat tua, besar ya. Dan yang satu ini kenapa kami kurangi, karena tanaman terong yang lainnya ini sudah terserang penyakit, jadi sudah tidak mungkin untuk kami pertahankan, dan kami memang sengaja menyisakan 2 tanaman terong ini yang kami gabung. Dan ini meskipun sudah tua, ini tetap masih bisa berproduksi dengan bagus. Nyatanya masih selama 4 bulan lebih ini bisa bertahan. Nah, sekarang mari teman-teman saksikan bagaimana kami menyetek tanaman tomat ini dan hasilnya. Nah, untuk cabang yang akan saya stek, ini adalah tunas air yang bagian bawah, yang ini. Dan ini terlihat daunnya masih sehat. Untuk penyetekan ini saya akan potong ini secara miring. Ini adalah agar akar bisa lebih cepat tumbuh. Nah, di sini ini sudah ada tunas baru, jadi saya akan potong di atasnya saja.
Nah, untuk sebelum saya stek, ini saya masukkan ke air. Ini saya menggunakan media air. Ini saya kurangi daunnya. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Ini di sini juga sudah muncul tunas baru. Saya akan potong daunnya. Nah, nanti saya akan lihat perkembangan akarnya di sini. Ini baru 1 minggu, jadi belum terlihat akarnya. Baru tumbuh bintil-bintil pada batang sebagai tempat keluar akar. Dan ini yang sudah 10 hari. Ini sudah terlihat akarnya. Jadi akar keluar pada sisi miring batang yang di stek. Ini saya akan angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Daunnya masih hijau, hanya di daun bagian ini bawah ini biasa menguning seperti ini. Daun seperti ini ya. Dulunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 helai daun, dan ini masih tumbuh yang baru. Nah, biasanya daun yang terakhir ini akan layu dan tergantikan dengan daun baru. Ini sudah muncul tunas. Dan untuk penanganan berikutnya, ini kita bisa menanam stek tanaman terong ini dengan media air. Bisa juga kita ganti atau kita tanam ke media tanah. Ini baru muncul 1 akar tapi masih pendek di bagian sisi miring batang. Nah, kalau ada ini kutu daun seperti ini putih, kita langsung hilangkan karena ini akan menghisap daun. Bisa-bisa daunnya ini nanti menguning dan mati. Nah, untuk yang sudah keluar akar panjang seperti ini akan langsung saya tanam. Saya pindah ke media tanah. Nah, untuk menyetek tanaman terong seperti ini kita bisa menggunakan bibit yang tunas atau cabang yang sudah ada buahnya. Bakal bunganya. Jadi ini akan lebih mempercepat pertumbuhan buah. Sekarang saya akan memindahkan stek tanaman terong yang sudah berakar ke media tanah. Nah, ini kami juga masih mempunyai ini satu yang pertama kali saya pindah dulu. Nah, ini sudah ada bunganya, dan ini selama 2 minggu dalam media air ini masih bisa bertahan, dan malah ini di atasnya ini sudah tumbuh bakal bunga baru di sini.
Setiap pemindahan dari media air ke media tanah, ini kami berikan cup kecil. Ini bertujuan agar tanaman terong yang baru dipindah ini bisa menyesuaikan dulu terhadap media yang baru. Ini kami menggunakan air biasa. Baru setelah nanti kira-kira 1 minggu, setelah kira-kira akarnya sudah bisa menyesuaikan dengan media tanah, media yang baru, media tanah, ini bisa kita ambil ini cup kecil yang berisi air ini. Jadi kita biarkan karena akarnya sudah bisa menyesuaikan dengan media yang baru. Nah, untuk penyetekannya ini dulu kami ambil dari sini tunas air. Dan ini dulu tunas yang saya bilang ini sudah besar. Ini bekas stek, dan yang ini juga. Jadi banyak yang kami coba stek, dan ada juga yang tidak berhasil atau mati saat kami uji coba stek. Nah, ini sekarang saya akan potong buah terongnya. Karena ini sudah cukup umur untuk digunakan untuk dimasak. Ini di lantai 2 juga masih banyak buah terong, dan ini akan saya tambahkan. Jadi buah terong ini mulus, sehat. Ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu, ini kami sudah memanen ada 5 seperti ini, tapi lebih panjang, dan ada 1 yang kami jadikan sebagai bibit. Ada 1 lagi yang busuk, dan kami juga mencoba untuk dijadikan bibit. Dan sekarang sudah tumbuh menjadi tanaman terong yang sudah berumur 1 minggu. Dan untuk perawatannya, kenapa kami bisa menanam terong hingga selama 4 bulan ini kami hanya selalu rutin memberikan pupuk, dan kami kocor dengan pupuk organik cair. Seandainya ada serangan hama, ini sebisa mungkin kami langsung menyemprotnya dengan larutan bawang putih. Dan untuk yang jenis serangga, ini kami pasang perangkap. Dan untuk ulat, cabuk atau kutu kebul, ini kami semprot dengan bawang putih tersebut. Dan alhamdulillah ini bisa subur kembali. Nah, pemberian parit seperti ini di sekitar tanaman terong ini bertujuan agar saat penyiraman nutrisi, ini nutrisinya tidak mengalir keluar bedengan. Dan kenapa ini diberi gundukan? Ini agar menghindari tergenangnya air. Oh ya, dan tidak ketinggalan satu lagi, yakni pemberian atau penambahan limbah jamu untuk kesuburan tanaman terong ini. Nah, seperti ini. Ini limbah jamu yang sudah kami keringkan dan kami haluskan. Tapi untuk tanaman limbah jamu ini yang sudah kami haluskan, ini biasanya kami gunakan untuk tanaman yang ada di pot seperti ini. Sedangkan untuk yang ada di bedengan, tanaman-tanaman yang ada di bedengan, ini kami menggunakan limbah jamu yang langsung kami ambil dari penjual jamunya. Seperti ini. Nah, jadi masih berbentuk kasar, besar-besar. Nah, kesempatan kali ini saya sengaja memberikan sedikit panjang lebar
tentang bagaimana cara kami merawat tanaman, karena di komen-komen video kami sebelumnya banyak yang bertanya bagaimana cara merawat tanaman yang baik agar tanaman itu bisa tumbuh subur dan juga bisa bertahan hidup lama. Karena banyak yang bertanya meski sudah diberi pupuk, sudah diberi perawatan dan pencegahan hama, ternyata ada juga tanaman yang tumbuhnya kurang bagus. Jadi di sini saya sedikit memberikan tips bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar. Terutama ini tanaman terong yang sudah berumur 4 bulan lebih, hampir 5 bulan, dan hanya menyisakan 2 pohon saja. Ini kami biarkan tinggi. Nah, di sini ada ini hewan serangga ini. Nah, untuk serangga yang seperti ini kadang sulit juga untuk membunuhnya. Jadi setiap akan kami musnahkan, ini pasti terbang. Jadi perawatan yang pertama adalah penyiraman dengan nutrisi dengan pupuk organik cair secara rutin. Kemudian pangkas daun-daun yang sudah tua dan yang menguning. Setelah itu semprot tanaman untuk mencegah munculnya hama dan penyakit, bisa dengan larutan bawang putih ataupun juga mol kelinci. Dan jika tanaman sudah terserang penyakit, lakukan penyemprotan dengan larutan bawang dengan dosis yang ditingkatkan ataupun puntung rokok. Kemudian yang untuk terakhir, berikan pupuk perangsang pembungaan. Kami biasa menggunakan NPK cair, dan juga berikan parit-parit di sekitar tanaman terong untuk menghindari tergenangnya air, karena dengan tergenangnya air ini bisa memacu busuk batang. Demikianlah teman-teman sedikit informasi yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana cara memperbanyak tanaman terong dengan cara distrek. Jangan lupa tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap aktivitas yang akan kita lakukan, agar nantinya mendapatkan hasil yang maksimal dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.